aku kena masalah kemarin itu, mama kuat banget dan suportif banget, dan Tidak ninggalin Ido sama sekali. iya, aku sampai kabarin papa gitu, Pak, Ido bikin project ini bareng sama teman-teman di lapas gitu. What do you think? Rido ya Rido, bukan akan menjadi Rhoma Irama, no, tapi saya akan mungkin berusaha sebaik mungkin untuk melestarikan karyanya. Rido bangga kalau Rido tuh menjadi anaknya papa dan mama yang merupakan orang-orang yang sangat luar biasa. Nggak ada yang bisa Rido harapkan melebihi dari apa yang sudah papa kasih. So thank you so much, Dad. I love you and I miss you. Ya, terima kasih untuk MOP Lovers. Hari ini saya kembali lagi untuk kalian semua di Deep Talk with Ruben. Ini bintang tamu saya yang satu ini ya memang luar biasa ya. Jadi banyak digandrungi oleh banyak fansnya dan terus aura positif yang dipancarkan juga membuat semua pemirsa atau penontonnya selalu ingin tahu tentang kehidupannya gitu ya. Bahkan terkadang banyak orang lupa sebenarnya juga dia adalah ya anak dari salah satu raja dangdut Indonesia. Tapi karena beliau juga punya karya yang begitu luar biasa, aura yang begitu membuat semua para fans atau idolanya, bahkan semua teman-teman yang bekerja bersamanya itu selalu nyaman. Itu karena sifat friendly dari sosok yang satu ini ya. Rido. Thank you, Dok. Udah datang ke sini. Gini, memang kalau ngomongin tentang Rido ya nggak semua orang bisa mudah tahu ya. Dok, sebelum gue banyak nanya nih ya. Sebelum gue banyak nanya, lu tuh orang yang kayak gimana sih? Pendiam kah? Atau lu memang ya bicara sepentingnya sama siapapun itu? Pertama mungkin gue mau terima kasih dulu kali ya. Udah diundang ke sini. Seneng bisa ketemu lagi. Wih, gue seneng dong Rido udah datang ke sini. Dasarnya memang saya tuh introvert gitu. Basicnya gitu dulu. Jadi memang pada saat pertama kali berkarir pun harus ketemu orang banyak, harus berakting di depan kamera, harus menghadapi situasi-situasi yang buat seorang introvert itu amat sangat gak nyaman gitu kan. Tapi ya alhamdulillah semakin banyak pengalaman, semakin belajar, bisa lebih menyesuaikan diri. Oke. Jadi tapi kan nyanyi itu lu harus berhubungan dengan melihat dan menatap orang banyak. Gue sih Do ya, gue sebagai presenter nih ya, gue lebih baik gue ngomong 18 jam dibanding gue nyanyi satu lagu. Itu stresnya karena kan musik, ngafalin ya, walaupun kadang-kadang ya untuk orang nervous ya, walaupun lagu udah dihafal tapi tetap lupa. Bisa lupa. Ya. Nah, tapi untuk orang yang lu, kalau lu bisa ngelawan itu semua dan akhirnya semua penonton di saat lu ngeluarin lagu pertama langsung kecuri perhatiannya. I don't know. Itu semua pemberian sih, pemberian dari Tuhan ya. Kalau aku malah kebalikannya. Ya. Aku ngerasa kayak misalnya harus ngomong banyak, itu malah bisa bingung mau ngomong apa atau nervous gitu, lupa mau bahas apa, mau gimana gitu. Lebih nyaman kalau seandainya aku nyanyi gitu. Memang udah dari sananya sih. Ini, kalau kita tarik mundur, ya dari Rido di masa kecil. Rido tuh masa kecilnya gimana sih? It was beautiful. Aku banyak kumpul sama keluarga karena memang mama itu keluarga yang besar, 12 bersaudara. Dan bisa bayangin sendiri kan 12 bersaudara tuh
dengan suami, istrinya, anak-anaknya, jadi sepupu-sepupu tuh udah banyak gitu. Jadi Selalu berkumpul menyenangkan ya. ya, selalu kumpul sama keluarga. Peranan mama sendiri untuk seorang Ridho nih, ya sampai sekarang kayak apa sih, Dok? Dari kecil aku emang dekatnya sama mama sih, yang ya semuanya lah ibu gitu kan. Dan luar biasanya mama mau dari zaman sebelum-sebelumnya, mama tuh apa ya, benar-benar peduli, care banget, terus kuat menghadapi segala macam tantangan yang beliau hadapi di rumah tangga beliau gitu kan. Terus bahkan sampai sekarang aku kena masalah kemarin itu, mama kuat banget dan suportif banget, dan Tidak ninggalin Ido sama sekali. iya, selalu ada. Oke, mama selalu ada. Tapi kalau dari sebuah tayangan atau yang lainnya ya, Dok, justru Ido kemarin ini sempat tertimpa sebuah masalah 2 kali, ya. Tapi Papa juga mendampingi untuk Ido juga nih, ya. Tapi yang kedua ini Papa juga terus mendampingi atau enggak? Papa, oke. Di kasus yang pertama itu sempat ada pembicaraan. Ya. Papa bilang ini cukup yang pertama dan terakhir. Kalau seandainya terjadi lagi, terulang lagi, Papa hands up. Dan sesuai dengan komitmen Papa pun di masalah yang kedua, ya Papa menjalankan komitmennya, Papa hands up. Tapi Ridho sendiri tidak nggak menganggap itu sebagai satu hal yang buruk. Oh, kenapa Papa nggak ada ninggalin saja, enggak. Ridho ngerti tujuan Papa melakukan hal itu tuh untuk memberikan satu pelajaran yang memang amat sangat dibutuhkan oleh anaknya gitu. Ya. Dan hidup terima itu dengan lapang hati. Bahkan hidup pun bilang udah Papa nggak usah khawatir, Papa udah cukup banyak bantu, biar untuk sekarang Ridho hadapi sendiri, Ridho handle sendiri. Oke. Berbicara tentang masa kecilnya Ridho, ya dia punya masa kecil yang indah, banyak cerita-cerita indah gitu ya. Seandainya mau diulang lagi, satu momen ya masa kecilnya Ridho, satu momen aja, momen apa yang pengen kamu ulang? Maksudnya ulang gimana nih? Ya pengen diulang, misalnya gue pengen main ke salah satu tempat wisata yang gue pernah sama nyokap gue dulu atau apa ya? Semuanya indah sih kok. sampai bingung ya lo mau pilih yang mana? Iya, semuanya indah. Kebersamaannya, kehangatannya, supportnya, indah banget semuanya. Ya, ini Dok, lu ngerasa diri lu punya karisma gak sih? Tapi orang tuh ngelihat lu tuh sangat berkarisma. Kenapa orang yang kayak lu lebih gak ngerasa punya karisma? Kenapa ya? Apa sih emang? Ya, lu punya wibawa yang membuat orang tuh ya lu mungkin kalau jalan di mall orang wih gitu. Masa? Iya mungkin, tapi lu gak ngerasa itu mungkin ya? Masa sih? Ya karena mungkin lu tipe orang yang kalau jalan atau apapun ya lu nggak nengok, lu fokus dengan apa yang lagi lu gitu ya. kerjakan ya. Dok, masuk atau tertimpa masalah 2 kali di kasus yang sama berarti, ya.
itu sudah pasti benturan besar buat Ridho. Ya, mungkin banyak orang, tapi nggak tahu kenapa gue ngelihat juga lo juga makin tetap wise, ya tetap orang yang menyenangkan gitu ya. Bahkan mungkin ya M.O.P lovers untuk sekalian sekedar tahu, jadi Ridho itu mau siapapun ya, orang yang ada di backstage, di belakang panggung, itu udah pasti dia sapa. Ya, gak pernah dia ngerasa dia siapa. Atau mungkin kan ya memang kadang, ada mungkin ada sebagian orang ya ketika merasa dirinya besar, dia ngelihat ada yang kecil ya, dia akan menganggap orang itu lebih kecil. Tapi kalau Ridho itu, dia duduk bersebelahan dengan baik band-band pendamping dan terus ngobrol sama semua pengisi acara gitu. Dan memang suasana panggung itu suasana yang lu seneng ya, Dok? Apa lu lagi menaklukkan diri lu? Panggung iya benar, salah satu tempat di mana gue bisa ekspresikan apapun rasa yang ada di dalam hati tanpa gue ngerasa kayak memang disitulah tempatnya gitu. Dan di sana bertemu dengan banyak orang dengan banyak kesamaan, jadi kayak nyambung gitulah, nyaman. Jadi ya one of my happy place ya di stage. Dok, bisa ceritain ke kita nggak nih misalnya gini, tapi kalau Ridho kurang nyaman juga nggak apa-apa ya. Bagaimana kehidupan yang teman-teman yang ada di dalam lapas sebenarnya? Tapi kalau Ridho kurang nyaman, Ridho boleh tidak jawab pertanyaan itu. Kehidupan di dalam, secara apa nih? Kan orang ngelihat itu dari sudut pandangnya itu ya selalu semuanya negatif. Ya, artinya itu negatif. Bahkan ya mereka tidak banyak tahu sebenarnya banyak kegiatan ada di dalam lapas yang positif gitu. Tapi kalau seandainya Ridho boleh menceritakan ke kita nih ya, bagaimana kehidupan waktu kemarin pernah dijalanin dari Ridho sendiri, kita senang banget kalau seandainya Ridho bisa cerita. Tapi kalau jika tidak, nggak apa-apa. Oke. Waktu di dalam sana bertemu dengan banyak teman-teman, bertemu dengan banyak pembina-pembina. Jadi di lapas itu tuh mereka tuh bukan orang hanya datang jalanin hukuman atau disiksa atau apa gitu, enggak. Jadi mereka memiliki program pembinaan dengan tujuan mungkin orang-orang yang bermasalah ini masuk di sana, kemudian menerima pembinaan dengan harapan agar bisa kembali lagi nanti setelah pulang menjadi orang yang lebih baik, bisa memberikan kontribusi yang positif buat masyarakat. Tujuannya itu. Dan di sana kemarin sempat aku pilih pembinaan di Sanggar Musik dan ketemu banyak orang-orang dengan Ridho malah jadi pembina. Ikut pembinaan di Sanggar Musik, okay. Bantu-bantu. Kalau aku ngebina mungkin ada beberapa hal yang aku bantu. Mungkin mereka pengen lihat dari sisi pandang profesional seperti apa di musik itu. Aku ikut kasih. Makanya gue pikir berani banget anak raja dangdut ada malah pengikut, ya nggak mungkin dong. Gitu. Tapi aku terkejut, maksudnya tersentuh gitu, terharu tuh adalah ketika ternyata ada banyak banget potensi yang bagus di situ. Kreativitas mereka bagus. Ada beberapa kali ikut festival antar lapas ataupun festival umum pun, bahkan mereka bisa juara 1, bisa juara 2. Serius? Iya, gitu. Dan itu membangkitkan semangat mereka kali ya. And then akhirnya sempat bikin project bareng, bikin musik bareng, dan begitu dengar hasilnya, aku sampai kabarin papa gitu, "Pak, itu bikin project ini bareng sama teman-teman di lapas gitu. What do you think?" Awalnya dia nggak bilang sih kalau Sandi itu project bareng teman-teman lapas. Okay. Dengerin dulu Pak, dengerin lagunya gimana gitu kan. And then respon papa waktu itu, bagus, keren gitu.
baru aku kasih tahu ini project Ido sama teman-teman di lapas. Papa agak surprise gitu, jadi ini bukan punya kamu, no bukan. Kalau udah seorang Ajoma aja bilang bagus gitu kan, oke, nggak perlu diragukan lagi lah gitu kan, udah kualitasnya oke gitu. Jadi melihat teman-teman yang akan hukuman banyak macam-macam ya, ada yang lama banget. Apapun situasi dan kondisinya mereka masih punya semangat, mereka masih nggak putus asa gitu. Itu buat aku jadi satu value tersendiri sih, satu pelajaran tersendiri. So kalau mereka aja masih punya semangat gitu kan, berarti gue juga harus bisa kayak gitu. Itu jadi salah satu modal healing gue lah. Gitu. Nah ini kalau ngomongin healing, ya ini ya mungkin semua atau MOP lovers juga udah nggak asing kata-kata healing ya. Lagi banyak digunain. Kalau lu ngelakuin atau healing untuk diri lu sendiri, ya apalah yang membuat diri lu yang di sini gue nyaman, di sini gue tenang. Apa yang lu lakukan? Kalau buat Rido sendiri sih, healing itu berarti menyembuhkan atau menyelesaikan the real problemnya gitu. Aku lihat ada beberapa orang atau pendapat gitu kan, kalau misalnya kalau healing tuh berarti ya udah just liburan sebentar atau apa gitu. Tapi kalau buat aku healing itu coba stop a while gitu, and then coba untuk introspeksi, coba untuk cari apa sih masalahnya. Kalau di adiksi kemarin Rido sempat ada masalah di adiksi, mungkin orang lihat problem di luarnya itu addiction. Tapi sebenarnya ada masalah yang lebih besar lagi di bawah itu yang menjadi penyebab kenapa menjadi punya adiksi gitu. Nah, buat Rido healing itu adalah cari tahu dulu penyebabnya, masalah dasarnya apa, akarnya apa. Dari situ mulai cari solusinya, mulai work on it gitu. Kayak sekarang mungkin yang coba Rido lakukan secara physical, mencoba untuk olahraga. Itu termasuk healing buat Ido? Termasuk, karena kegiatan olahraga itu manfaatnya dan pengaruhnya itu nggak hanya buat badan atau muscle saja, ke mental pun itu ngaruh. Ketika kita bisa bersabar, kita bisa menahan rasa sakit, ketika kita bisa meraih satu goal gitu, itu bisa jadi satu proses pembelajaran atau healing juga sebenarnya. Terus kalau di mental pun paling lebih ke proses pembelajaran pemikiran, penerimaan diri. Terus mungkin ke agama mungkin bisa apa namanya, itu semua kan berkesinambungan tuh, dari mental, physical, religion gitu. Kayak gitu sih buat aku, healing tuh lebih ke situ. Dan Dok, sorry, setelah kemarin Rido keluar, ini apa Rido udah ngelakuin healing itu? Sedang melakukan. Apa selama saat kita lagi ngobrol sampai saat ini, apa Rido lagi dalam proses sedang berdamai dengan diri? Berdamai, kalau untuk menerima sudah bisa, kayak misalnya saya punya masalah ini, kemudian ini yang terjadi, itu saya sudah bisa terima. Paling tinggal kayak ngebenahin lah gitu. Ngebenahin, kayak waktu awal kemarin dipanggil podcast aja tuh, untuk pertama kali ketemu banyak orang, kerasa beda banget gitu. Kalau dulu udah biasa kali ya, but kemarin sempat ngerasa I don't know, kayak nervous. Punya rasa nggak percaya diri lagi. Iya, kayak gitu. Takut salah ngomong. Susah ya buat ngejelasinnya gimana gitu. Cuman kayak ada rasa nggak nyaman. Gitu.
apalagi dengan budaya netizen mungkin banyak yang judging segala macam gitu kan. Kalau nggak coba untuk bisa mengontrol, mengendalikan, jangan terlalu banyak terpengaruh oleh perkataan negatif, itu kan mesti kita punya kesadaran juga kan untuk bisa nggak terlalu terpengaruh dengan hal-hal negatif itu gitu. Nah itu proses yang emang harus apa ya, butuh waktu, butuh usaha, butuh latihan, kayak gitu sih. Oke. Kalau aku ngedenger dari Ridho ya, dia berbicara atau menjelaskan ya, buat aku sudah sangat amat mantep dia dengan apa yang menjadi setiap keputusannya, tipenya. Tapi dia tipe yang mungkin harus banyak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu. Iya. Jadi bener-bener baru mantep banget, dan mungkin nggak semuanya itu bisa kamu lakukan dengan instan. Dok, buat saya, atau nggak tahu ya, ini saya mewakili diri saya pribadi, tidak mewakili diri orang lain. Siapapun yang pernah ada dalam satu masalah besar, saya itu malah kagum loh. Maksudnya? Tahu nggak kenapa saya kagum? Kenapa? Karena kamu bisa melewati rintangan besar itu. Ya, kamu bisa melewati arus yang mungkin saja tidak semua orang bisa melewatinya. Kalau saya, ya, jadi bukan saya ngomong begitu saya mendukung atau mengiyakan, bukan, tapi saya lebih kagum ketika masalah yang lagi kamu hadapi, karena saya rasa nggak semua orang hidup itu mau punya masalah, nggak semua orang hidup itu mau susah, ya, tapi ya hidup itu warna. Bagaimana lu mengenal warna merah, biru, hijau, hitam, putih, itu ya itu warna. Tapi setiap teman atau siapapun itu, misalnya saudara yang mungkin yang saya kenal atau mereka tertimpa sakit yang cukup serius gitu ya, saya itu berpikirnya ke yang lain gitu. Kok dia bisa sekuat itu ya gitu. Bahkan saya nonton podcast kamu sama Papa ya, sama Mas Dedi. Sebelum Ridho datang ke saya nonton dulu gitu. Jadi ketika saya ngomong sama Ridho, terserah Dok, pokoknya gue itu sebenarnya mendatangkan Ridho karena gue kagum. Gue kagum itu menjadi, ini sebenarnya gue lagi melihat orang kuat di depan gue yang gue belum tentu bisa kayak Ridho. Dan itu serius Dok. Dan itu sudut pandang ya, mungkin. Kalau Ridho berbicara sampai detik ini, merasa terbebani atau tidak? Jika masih orang terus ya anaknya raja dangdut. Anaknya raja dangdut gitu. Padahal sebenarnya ya Ridho biasa aja gitu ya. Sederhana, simple, sama-sama punya karya juga gitu. Tapi terkadang perlakuan spesial yang terkadang kesederhanaannya Ridho jadi nggak balance gitu. Kan suka ada yang memperlakukan yang terlalu berlebihan. Ada ya? ekspektasi yang besar gitu ya. Iya. Merasa terganggu nggak Dok? Dulu iya. Dulu ada banyak hal yang terasa kurang nyaman karena memang Ridho sendiri baru gitu kan, dan sebelumnya nggak pernah mengenal dunia entertainment, dunia kayak yang Papa jalan itu seperti apa. And then ketika hadir di musik, semua orang yang punya harapan, punya bayangan, ekspektasi sosok Rhoma Irama melihat ke Ridho tuh jadi punya ekspektasi yang sama juga gitu. Kadang Ridho merasa kayak I'm living in a big shoe gitu yang that I have to fit in gitu. Ridho ngerasa
this is not me, not apa ya, kayak seolah-olah ada yang menarik atau memaksa untuk bisa memenuhi setiap harapan-harapan itu gitu. Awalnya terbebani, cuman sempat ngobrol juga sama papa, sharing sama keluarga atau teman-teman. Lama-lama dia udah paham gitu. Sebuah kewajaran kalau seandainya ada banyak fans yang begitu menggemari papa. Karena papa kan fansnya Masya Allah ya. Iya. Wah, luar biasa sekali gitu. Banyak yang cinta. Udah mengakar dan Iya. segala sesuatunya tuh wah banget gitu. Dan ketika mereka memiliki ekspektasi itu, ternyata itu sebuah memang kewajaran gitu. Dan akhirnya di situ belajar gitu bahwa oke, gimana ya, mencoba mengerti aja gitu, tapi tetap memberikan yang terbaik gitu, tetap menunjukkan bahwa ridho ya ridho, bukan akan menjadi Rhoma Irama, no, tapi saya akan mungkin berusaha sebaik mungkin untuk melestarikan karyanya, untuk mungkin melanjutkan perjuangan di bidang musiknya atau apapun legacy beliau. Mungkin itu yang menjadi apa ya, main fokus utama atau fokus goal saya ke depannya, mungkin itu. Jadi udah nggak kaget sih untuk hal-hal kayak gitu, udah terbiasa. Jadi ternyata ya Ridho sudah melewati fase di mana ya awalnya merasa terganggu, tapi ya lama-lama dia bisa menerima, ya harus bisa tahu ya. Jadi zaman Ridho kecil, papa sudah punya karya yang begitu luar biasa ya. Jadi sebelum orang lain pada begadang nih, bapaknya udah begadang duluan. Begadang sampai begadang berapa itu gue nggak tahu ya. Iya, ada banyak begadang mulu Babit. Sampai begadang berapa tuh? Dok, papa atau mama nih ya, yang paling sering suka misalnya membantu atau mencarikan pilihan-pilihan yang sesuai kriteria mereka untuk hidup. Pilihan pasangan hidup. Oh, papa sama mama nggak ini membebaskan hidup, Bang? Iya, nggak terlalu karena mereka paham ya. Setiap orang mungkin berbeda, setiap orang memiliki preferensi masing-masing. Ya. Mungkin mereka memberikan apa ya namanya, ya nasihat, masukan gitu kan, frame-nya lah gitu. Tapi isinya mau seperti apa, papa dan mama menyerahkan ke Ridho sendiri. Jadi papa dan mama malah lebih membebaskan Ridho ya. Intinya adalah anaknya nyaman, ya happy. Karena sebenarnya dalam hidup itu ya yang harus kita akuin adalah ya lo harus happy dulu. Kalau lo nggak happy buat hidup lo, ya lo nggak bisa jalanin segala hal. Itu mungkin kalau aku ya gitu ya. Jadi ya bagaimana caranya kita happy hanya kita sendiri yang tahu. Bener gak sih, Dok? Iya. Dok, tempat kalau seandainya kamu lagi suntuk, boring, tempat mana yang paling sering kamu datengin? Mau studio atau mana? Yang paling sering? Lu jangan bilang gym ya. Enggak. Biasanya di jalan sih. Di jalan? Maksudnya? Lu gak rame, lu di jalan, lu jalan di pinggir jalan, lu gak lihat itu anaknya Rhoma Irama. Iya, gak jalan kaki gitu. Oh, naik mobil. Naik mobil. Jadi biasanya kalau lagi sumpek gitu, nggak tahu, begitu masuk mobil terus ngeliat jalanan gitu kan, travel kemana gitu, kayak ada terapi tersendiri gitu. Kayak membantu meringankan atau membantu meng-clearkan segala sesuatu yang masalah yang ada di otak gitu kan. Atau misalnya dibantu sambil dengar musik di mobil gitu kan, karena memang suka dengar lagu India gitu kan, jadi mostly dengar lagu India gitu kan.
banyak musik-musik yang indah dari Bollywood gitu Iya, kan. Jadi hiburannya paling ke situ, nggak jauh-jauh dari musik gitu kan. Terus Diem, setir mobil. iya gitu. Itu bisa ngebantu untuk menjernihkan pikiran sih. Oke. Kalau ngomongin tentang kebanggaan sama diri kita sendiri kan pasti kita punya bangga ya. Kalau dari seorang Ridho yang lu bangga sama diri lu sendiri apa sih kalau boleh dikasih tahu? Apa ya? Dari diri sendiri. Ridho bangga kalau Ridho tuh menjadi anaknya papa dan mama yang merupakan orang-orang yang sangat luar biasa gitu. Itu yang paling bangga. Dalam pencapaian usia Ridho yang sekarang nih, ya. Masih banyakkah yang belum tercapai? Ada banyak. 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 Oke. Cara mencapai itu kan ya memang punya cara ya masing-masing. Tapi Ridho itu mungkin ya menurut saya dia tipe orang yang sangat berhati-hati dalam segala hal ya untuk mencapainya nih. Kadang. Tapi enggak juga. Ya mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa lebih inilah. Kalau sebelumnya ada banyak sekali hal-hal yang Ridho rasa kurang baik atau kurang bijak gitu dalam mengambil keputusan atau dalam bersikap. Ada banyak hal-hal yang ya termasuk mungkin salah satunya masalah kemarin. Ya. Kayak gitu. Oke, Dok, ini ngomongin tentang masalah kemarin nih ya. Emang masih ada yang memandang sebelah mata tentang hal itu? Apa masih karena apa mungkin rasa insecure lu aja yang lagi timbul? Gimana ya? Mungkin kalau untuk secara personally Ya. wajar kalau seandainya nggak mungkin ada orang yang bisa mendapatkan full support dari semua manusia, itu nggak mungkin. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Dan kalau untuk pribadi, itu nggak masalah dengan hal itu. Kemarin yang cukup agak sedikit mengganggu itu adalah ketika berbicara mengenai karir. Ketika Ridho hadir sebagai public figure, sebagai penyanyi, itu kan pasti ada pengaruhnya dari penggemar. Nah, apakah penggemar masih menerima atau tidak? Kemarin tuh sempet kayak berpikir kayak oke lah kalau seandainya masalah yang pertama orang masih bisa memaafkan gitu kan, tapi gimana nih dengan masalah yang kedua gitu? Apakah akan dimaafkan kembali? Apakah masih mendapatkan support atau diterimalah paling enggak gitu? Itu sempat menjadi main concern. Tapi setelah ngobrol-ngobrol banyak gitu kan, alhamdulillah dapat banyak pandangan yang membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat gitu. Kalau mau ngikutin apalagi netizen gitu ya, kalau baca komen atau apa segala macam, itu kalau kita nggak kontrol tuh kayak bisa bener-bener bikin kita jatuh banget gitu. Tapi itu dia tadi, alhamdulillah ada banyak yang support. Dari papa pun termasuk, dari Om Didi juga kemarin termasuk. Beliau menceritakan tentang Tiger Woods, pegolf dunia yang setelah jatuh kemudian bangkit lagi dan stay di posisi nomor 1. Dan itu apa ya, menjadi contoh gitu lah. Karena memang sebelumnya dia juga punya mentality yang serupa gitu. Dulu waktu di kasus pertama dia sempat bilang nggak pingin bikin papa mama menangis lagi,
tapi akhirnya kejadian lagi gitu kan, sampai akhirnya meragukan diri sendiri kayak bisa nggak sih sebenarnya untuk benar-benar commit, untuk benar-benar berubah, untuk benar-benar memberikan apa yang itu janjikan gitu kan. Sampai bingung sendiri, sampai nyesek sendiri gitu lah. Dan akhirnya di situ menemukan satu itu tadi mentality yang baru tadi gitu, yang akhirnya dia memutuskan untuk apapun masalahnya, kalau seandainya nanti saya terjatuh lagi, saya tetap akan mencoba untuk bangun lagi dan berdiri lagi. So mungkin kalau seandainya sekarang bilang nggak mau bikin masalah ini itu, nggak mau bikin janji-janji apa lagi, itu mungkin udah nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi yang udah bisa terapkan, bisa tunjukkan lah mungkin ya, that every time I fall, I'll get back up. Setiap kali Rido jatuh, terus bangkit lagi. Rido akan bangkit lagi. Dan itu amat sangat sulit gitu kan, dan nggak peduli ya. Gampang diucap, sulit dilakukan. Iya, udah kayak nggak peduli mau sesulit apapun, gue harus bangkit lagi. Dok, sebelum kita pisah nih, ya. Serius? Cepet banget. Cepet, mau ngapain ngomong lama-lama? Lagi seru. Dok, ini dari hati ke hatinya Ido, ya, di kamera yang sebelah sana. Apa yang ingin Ido sampaikan, khususnya untuk Mama dulu, dari hati Ido yang paling dalam? Ma, maafin Ido, Ma. Udah terlalu banyak nyakiti hati Mama, repotin Mama. Dan walaupun begitu Mama tetap sayang sama Rido, Mama tetap cinta sama Rido. Sampai detik ini Mama masih memperhatikan semua apa yang Rido butuhin. Terima kasih banyak for everything. Sampai kapanpun itu gak akan bisa balas cinta Mama. Gak banyak yang bisa Edo ucapin buat Mama. But one thing that I know, I love you so much, Mom. I always will. Untuk Mama, aku yakin hati siapa ya, atau Mama mana yang tidak akan menangis mendengar ungkapan Rido tadi. Itu saya berani yakin. Tapi dari hati Rido yang paling dalam, kamu bisa bicara dari hati ke hati yang ingin kamu sampaikan juga untuk Papa. Ada apa ya, nggak begitu banyak kesempatan yang aku punya memang untuk bisa mengungkapkan apa yang aku rasa ke Papa. Beliau juga sibuk gitu kan, Rido juga sibuk. So for now I wanna, Rido mau sampein I'm proud of you, Dad.
Papa yang selama ini menjadi guru buat Ridho, menjadi cermin yang begitu besar, yang menjadi satu sosok yang begitu kuat walaupun banyak hantaman, rintangan, tapi Papa stay strong. Dan Papa tetap ada buat Ridho, buat keluarga, apapun kondisinya. Gak ada yang bisa Ridho harapkan melebihi dari apa yang sudah Papa kasih. So, thank you so much, Dad. I love you and I miss you. I miss singing with you. Dan Ridho harap kita bisa sama-sama lagi di panggung, kita bisa bikin project bareng lagi, and have a Ridho bisa bikin Papa senyum terus ke depannya mudah-mudahan. So, mohon doanya, Pak. Saya yakin Papa dan Mama sudah pasti bangga dan tersenyum melihat Ridho yang sekarang. Apalagi ya perkembangannya Ridho juga diikuti oleh mereka. Ya, jadi dimana kalau kita mau marah juga ya, orang tua mau marah juga mereka pernah merasakan ada di usia kita. Ya, jadi berbeda cara mendidik anak itu memang benar. Salah satu keluar biasaan Papa ya begitu, beliau gak marah gitu. Gak ada, Papa bilang Papa kecewa, tapi Papa gak marah dan Papa memaafkan. So, di luar pemikiran lu sendiri pada yeah. Sosok yang pertama kali lu takut temui pada saat ketika lu ditangkap itu adalah Papa? Semuanya, Papa, Mama, takut mempengaruhi kesehatan beliau, segala macam lah. Dok, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kita di sini. Ya, buat saya tetap menjadi Ridho yang baik, sederhana, dan harus nggak boleh berhenti berkarya, karena sudah pasti banyak yang menanti dan menunggu Ridho, ya. Dan itu aku yakin banget, apalagi jika itu harus ada lagu-lagu yang memang kamu ciptakan, ya. Dan mungkin aja lagu-lagu ya bersama teman-teman yang ada di dalam lapas kemarin itu bisa jadi single barunya Ridho, ya. Sehingga mereka semua ya mungkin ya ada beberapa yang mungkin yang belum keluar ya, mereka bisa bangga bagaimana karya mereka bisa dibawakan oleh seorang Ridho Rhoma. Sampai ketemu lagi di Deep Talk with Ruben.